Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Fajrianti, SIKOM selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi organisasi dan massa, dan juga teman-teman yang berbahagia yang insya Allah akan menjadi pemimpin di masa depan yang hebat dan luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga alhamdulillah saya bisa memberikan sekilas materi mengenai komunikasi organisasi massa, yang mana saya akan menjelaskan 7 elemen penting di dalam komunikasi massa. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Langsung saja teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 7 elemen penting di dalam komunikasi massa. Yang pertama komunikator, yang kedua audiens, yang ketiga ada gatekeeper, yang keempat ada isi, yang kelima ada umpan balik, yang keenam ada pengatur, dan yang ketujuh atau yang terakhir itu ada filter. Nah, jadi 7 elemen-elemen dalam komunikasi massa ini sangat penting dalam penyampaian informasi. Yang mana yang pertama tadi ada komunikator. Nah, apa itu komunikator? Jadi, komunikator dalam konteks komunikasi adalah individu, organisasi, atau entitas yang mengirim pesan kepada khalayak. Mereka bisa menjadi wartawan, jurnalis, penulis, pembawa acara televisi, produser, atau bahkan platform media sosial seperti blogger atau youtuber. Jadi peran komunikator adalah untuk menyampaikan informasi kepada audiens dengan cara yang dapat dimengerti dan menarik perhatian. Kemudian yang kedua itu ada audiens. Nah, audiens ini merupakan kelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Mereka bisa terdiri dari individu-individu yang luas dan beragam, seperti pembaca koran, penonton televisi, pendengar atau pendengar radio, pengguna media sosial, atau pengunjung situs web. Jadi, audiens ini memiliki peran penting dalam proses komunikasi massa karena mereka adalah penerima pesan dan dapat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima, dipahami, dan ditafsirkan. Kemudian yang ketiga itu ada gatekeeper. Nah, apa itu gatekeeper? Jadi gatekeeper itu atau biasa disebut dengan penjaga gawang. Nah, jadi penjaga gawang atau penjaga gerbang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan gatekeeper ini? Jadi gatekeeper ini merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kontrol atas aliran informasi atau pesan yang disampaikan kepada audiens. Mereka bisa berupa editor media, produser, pengurus situs web, atau bahkan pemilik platform media. Jadi gatekeeper ini memainkan peran penting dalam menentukan apa yang akan diterbitkan atau disiarkan, memilih dan mengedit berita, mengendalikan akses ke platform, serta mempengaruhi narasi dan framing pesan yang disampaikan kepada audiens. Kemudian ada isi. Nah, isi atau konten adalah informasi, pesan, atau materi yang dikomunikasikan oleh komunikator kepada audiens. Isi komunikasi massa bisa berupa berita, laporan, artikel, iklan, program televisi, film, atau posting media sosial. Jadi isi ini bisa mencakup berbagai topik seperti politik, olahraga, hiburan, kesehatan, pendidikan, dan banyak hal lagi. Jadi isi yang disampaikan haruslah relevan, akurat, dan menarik bagi audiens untuk mempengaruhi pemahaman dan persepsi mereka. Kemudian ada umpan balik. Jadi, umpan balik adalah respon atau tanggapan dari audiens terhadap pesan yang mereka terima. Umpan balik bisa berupa komentar, pembicaraan, reaksi sosial, surat pembaca, atau interaksi melalui media sosial. Jadi, umpan balik ini memainkan peran penting dalam proses komunikasi massa karena dapat memberikan informasi kepada komunikator tentang bagaimana pesan mereka diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Kemudian yang keenam itu ada pengatur. Nah, jadi apa yang maksud dengan pengatur?
Jadi pengatur atau regulator merujuk pada pihak yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi media massa. Mereka bisa berupa pemerintah, badan regulasi media, atau lembaga independen yang bertanggung jawab atas standar komunikasi massa. Jadi pengatur itu bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi massa mematuhi aturan hukum, etika, dan tanggung jawab sosial serta menjaga keseimbangan informasi dan kepentingan publik. Dan nah, yang ini adalah yang terakhir, yaitu filter. Apa itu filter? Jadi filter itu merujuk pada pros, yang mana filter di dalam komunikasi massa itu merujuk pada proses seleksi dan penyaringan informasi sebelum disampaikan kepada audiens. Jadi filter ini bisa terjadi pada berbagai tahap dalam rantai komunikasi massa, termasuk saat pengumpulan berita, pengeditan konten, pemilihan iklan, atau pengaturan algoritma pada platform media sosial. Jadi penting ya teman-teman untuk kita ingat bahwa filter dalam komunikasi massa dapat memiliki dampak signifikan terhadap pengaruh pesan yang sampai kepada audiens. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesadaran dan kritis terhadap filter ini, serta beragam perspektif yang mungkin tidak tercangkup dalam proses komunikasi massa. Nah, jadi teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan sekilas materi yang telah kami pelajari mengenai komunikasi organisasi dan massa. Apabila terdapat kekurangan, kesalahpahaman, salah dalam bertutur kata, dan hal lain sebagainya, saya Juli Syafika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.